Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pokok bahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Adapun adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Anda sebagai mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan urgensi wawasan Nusantara dan ketahanan nasional ya, sebagai warga negara. Nah, apa sebetulnya wawasan Nusantara itu? Secara definisi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, tentu dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi dilihat dari definisi ini maka wawasan Nusantara merupakan satu bentuk konsepsi yang mengarahkan pada bagaimana kita sebagai warga negara memandang negara ini gitu ya. Potensinya, kemudian kebutuhannya, bahkan sampai tantangan-tantangan atau hambatan yang melanda eh, Nusantara ini ya. Nah, kemudian bagaimana lahirnya konsepsi wawasan Nusantara? Sebetulnya istilah Nusantara itu merupakan istilah yang sudah lama kita kenal ya, bahkan sebelum NKRI ini berdiri ya. Kita kenal misalnya konsepsi Nusantara itu diungkapkan oleh Mahapati Gajah Mada untuk menjelaskan bagian daripada wilayah Majapahit ya di luar daripada wilayah Jawa ya. Dia sebut sebagai Nusantara ya. Yang memang secara geografis kita lihat wilayah-wilayah itu terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut ya. Nusantara itu adalah Nusa dan Antara. Artinya terhampar luas pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan atau perairan. Nah, sedangkan sebagai sebuah konsepsi, ya, wawasan Nusantara itu lahir atau muncul ketika terjadinya deklarasi Juanda ya. Anda bisa lihat di situ ada foto Insinyur Juanda ya yang merupakan Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu. Nah, pada masa Perdana Menteri Juanda, beliau mengeluarkan semacam deklarasi ya, yang kita kenal saat ini sebagai Deklarasi Juanda di tanggal 13 Desember 1957. Nah, secara letterlek ya bisa Anda lihat di sana dalam deklarasi Juanda ini mengungkapkan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Nah, kira-kira ini petikan daripada deklarasi Juanda yang pada akhirnya memberikan semacam implikasi ya, terutama mengenai mana yang termasuk bagian daripada wilayah NKRI. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana transformasi wilayah Indonesia itu mulai dari ordonansi di tahun 1939 sampai ke deklarasi Juanda ya. Yang memang sebelum deklarasi Juanda yang namanya laut dalam itu bukanlah bagian daripada NKRI gitu ya. Jadi kita bisa lihat dalam peta. Nah, ini peta wilayah Indonesia berdasarkan ordonansi 1939. Nah, bagaimana peta Indonesia setelah deklarasi Juanda? Nah, bisa kita lihat ya bahwa laut dalam itu merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah NKRI ya. Di samping tentu laut luar ya yang diukur 12 mil dari garis pantai terluar. Tapi laut dalam ya sebagaimana Anda bisa lihat pada
garis warna merah, ya ini merupakan wilayah NKRI ya. Dan kapal asing kalau misalnya mau melewati wilayah dalam perairan Indonesia maka harus memperoleh izin dari Indonesia. Tapi tetap dibolehkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kita bisa melihat bagaimana hasil daripada perjuangan ya Perdana Menteri Juanda untuk membuat wilayah Indonesia itu semakin luas ya. Tidak hanya terbatas pada wilayah daratan saja, akan tetapi termasuk di dalamnya ada wilayah perairan ya. Di laut dalam kita bisa melihat itu. Maka kita sekarang mengenal bahwa luas Indonesia itu tidak hanya bicara tentang luas wilayah darat, tapi juga termasuk wilayah laut atau perairan ya. Dan jumlahnya justru lebih lebar wilayah perairan dibandingkan wilayah daratan. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan mengenai ketahanan nasional. Karena bicara wawasan Nusantara itu seringkali identik ya, identik dengan ketahanan nasional. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap Nusantara ini kemudian menghasilkan kemampuan dan ketangguhan kita sebagai bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup kita menuju kejayaan bangsa dan negara atau lebih kita kenal sebagai konsep geostrategi ya. Nah, kemampuan dan ketangguhan bangsa ini sangat perlu ya diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembangunan nasional. Kira-kira itu mengenai konsepsi ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini memiliki berbagai dimensi ya, berbagai dimensi. Ya, ini di luar daripada dimensi alamiah karena ketika kita membincangkan tentang ketahanan nasional, kita akan ketemu dengan konsep Astagatra, yakni 8 bidang kehidupan nasional ya, yang dia turut menjadi indikator kuat atau tidaknya ketahanan nasional Indonesia ya. Nah, dimensi alamiah itu terdiri dari 3 gatra, mulai dari gatra geografi, kemudian demografi, serta sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. Sedangkan yang 5 ini, yang 5 dimensi, sebagaimana Anda lihat di Salindia, ini adalah bidang atau gatra sosial yang sifatnya dinamis ya. Mulai dari gatra ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kemudian sebagai sebuah paradigma dalam pembangunan, ketahanan nasional itu memiliki 3 wajah ya, atau 3 pengertian. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi atau doktrin, kemudian ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, masing-masing ini memiliki titik tekan yang berbeda. Ketahanan nasional sebagai konsepsi diartikan sebagai ketangguhan ya, ketangguhan dan kekuatan bangsa dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan ya. Nah, sedangkan sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, ini sifatnya dinamis, selalu berkembang ya, yang otomatis itu juga memberikan peluang berkembangnya tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan. Nah, oleh karena sifatnya dinamis, ya, ketahanan nasional itu maka memerlukan strategi atau upaya untuk menangani kondisi yang selalu berubah itu. Nah, itu kita kenal sebagai ketahanan nasional sebagai strategi ya. Jadi kita bisa melihat ketahanan nasional itu dalam 3 wajah atau 3 pengertian yang semuanya sebetulnya dibingkai dalam konsepsi Astagatra. Karena bicara ketahanan nasional Indonesia, maka kita kenal dengan istilah ketahanan nasional berlandaskan Astagatra. Nah, kita juga mengenal konsep ketahanan nasional berlapis ya. Anda bisa lihat di situ bahwa ketahanan nasional ya, sebuah bangsa itu sebetulnya bermula dari ketahanan diri, oke ya. Ketika ketahanan dirinya kuat, kemudian dia membangun ketahanan keluarga yang kokoh ya. Kita tahu keluarga sebagai organisasi terkecil yang terdiri dari individu-individu di sana, oke ya. Kalau masing-masing individu dalam keluarga itu kokoh, maka
akan membentuk ketahanan keluarga yang kokoh pula. Nah, sedangkan ketika keluarga-keluarga itu kokoh ketahanannya, maka akan membentuk ketahanan wilayah. Ketika wilayah-wilayah itu ketahanannya kokoh, maka akan membentuk ketahanan regional. Dan selanjutnya, ketika setiap region yang ada di wilayah NKRI ini kokoh ketahanannya, maka akan membentuk ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional itu berangkat daripada ketahanan diri gitu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang mesti kita pahami bahwa bagaimana kita membangun ketahanan nasional Indonesia yang kokoh ya adalah harus dimulai dengan ketahanan diri dan ketahanan keluarga yang kokoh pula. Nah, jika begitu apa sebetulnya urgensi ketahanan nasional? Kenapa penting gitu ya sebuah negara ini memiliki ketahanan nasional yang kuat? Ketahanan nasional yang kokoh itu diperlukan untuk menjamin eksistensi ya kehidupan negara bangsa. Ya, kita tahu misalnya ada beberapa negara di dunia ini yang pada akhirnya tidak mampu bertahan. Eksistensinya hilang, dalam hal ini bubar gitu ya. Kita contohkan misalnya Yugoslavia. Anda tentu sudah mengenal Yugoslavia. Yugoslavia sebagai sebuah negara yang kuat gitu ya. Pada akhirnya ketika ketahanan nasionalnya itu rapuh, maka Yugoslavia sebagai sebuah negara itu hancur gitu, pecah gitu ya. Anda tahu bahwa Yugoslavia pada hari ini terbagi menjadi negara-negara gitu ya, yang masing-masing negara itu merdeka. Kenapa? Karena Yugoslavia nggak punya ketahanan nasional yang kokoh gitu ya. Tentu persoalannya beragam gitu ya. Kalau kita ambil Yugoslavia, kenapa Yugoslavia itu bisa bubar atau terpecah menjadi beberapa negara? Karena Yugoslavia tidak mampu menghadapi persoalan ideologi ya, persoalan ideologi di negaranya, gitu ya. Kemudian Uni Soviet. Kenapa Uni Soviet pada akhirnya hancur? Kemudian negara-negara yang lain juga banyak contohnya. Nah, hancurnya sebuah negara itu dikarenakan ketidakmampuan negara atau bangsa tersebut menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, gangguan, hambatan yang menghampiri dirinya. Nah, maka menjadi penting ya kita berupaya agar ketahanan nasional Indonesia itu semakin kokoh ya. Walaupun dalam beberapa penelitian terakhir eh, kita bisa menemukan bahwa ada beberapa bidang ya, ada beberapa bidang di Indonesia ini yang terganggu begitu. Salah satu contoh misalnya di bidang ideologi. Di bidang ideologi kita beberapa waktu terakhir ini mengalami gangguan. Di mana misalnya munculnya ideologi transnasional yang turut mengganggu ya eksistensi ideologi Pancasila. Kemudian di bidang sosial budaya kita bisa melihat bahwa ada tantangan ya, ada hambatan terutama dalam hal semakin menguatnya intoleransi. Nah, jika ancaman-ancaman, hambatan-hambatan tadi yang yang dihadapi bangsa Indonesia tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan ketahanan nasional kita akan rapuh dan pada akhirnya eksistensi negara bangsa ini juga akan rapuh pula. Maka menjadi penting bagi kita untuk senantiasa berupaya dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, gangguan, hambatan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, untuk melihatnya kita bisa membuat ukuran berlandaskan pada Astagatra, di mana 8 bidang kehidupan yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Mulai dari gatra demografi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup sebagai gatra alamiah, dan 5 gatra sosial. Mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk membangun ketahanan nasional yang kokoh, tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak saja, tapi harus melibatkan berbagai pihak yang secara sinergis, kolektif, dan kolaboratif berupaya untuk menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan terkait dengan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.